Dari rekaman CCTV terlihat pelaku saat melancarkan aksinya di rumah kos di Jalan Emi Sailan, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda mengenakan jaket leluasa masuk ke halaman parkir lantaran pintu pagar tidak terkunci. Tidak mau buang waktu, pelaku langsung mengarah ke motor sasaran dan mencungkil kunci kontak menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil menyalakan motor, pelaku lalu mundur perlahan dari parkiran dan melarikan diri bersama motor curian. Pemilik motor baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja. Korban menduga pelaku telah mengintai motor miliknya. Pasalnya, dari banyaknya motor di parkiran dan tidak dalam kondisi terkunci stang, akan tetapi pelaku malah memilih kendaraan miliknya. Dia langsung datang sendiri, pelakunya sendiri orang, dia ambil motor, sudah itu dia ambil sendiri, dia parkir motor, kasih menyala motorku pakai kunci T, sudah itu bawa keluar motorku baru dia sembunyi dulu motornya, baru dia ambil kembali motorku yang sementara menyala. Oh, itu motor tak terkunci leher memang atau tidak? Untuk motornya tidak terkunci leher. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini berikut rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yohanes Win, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan setinggi 1000 meter dari puncak. Dengan status gunung di level 3 atau siaga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga mewaspadai potensi banjir lahar yang membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi. Kolom asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal mencapai setinggi 1000 meter dari puncak dan condong mengarah ke sisi barat dan barat daya. Berdasarkan data periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mulai pukul 6 hingga 12 siang, aktivitas seismik Gunung Semeru tercatat 14 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa vulkanik dalam selama 13 detik. Saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar yang membawa material vulkanik dari puncak gunung. BPBD juga mengimbau para penambang pasir di sepanjang jalur aliran lahar yang berhulu dari puncak Gunung Semeru untuk menghentikan aktivitas saat terjadi hujan di wilayah puncak Gunung Semeru. Sampai dengan saat ini tidak ada dampak yang terlaporkan, namun kami berharap masyarakat tetap waspada karena cuaca akhir-akhir ini kan kita cenderung hujan, baik di atas maupun di bawah. Apalagi kalau di atas terpantau hujan dengan intensitas sedang atau tinggi, kemudian durasinya lama, dipastikan nanti akan turun banjir dengan membawa material dari atas. Nah, itu yang perlu kita antisipasi lebih demi keselamatan kita semua. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 13 km dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari sepadan sungai di sepanjang besuk kobokan karena berpotensi terjadi peluasan awan panas guguran dan banjir lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal terjadi di Padukuhan Kalitekuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 60 warga yang keracunan usai menyantap makanan hajatan dirawat di rumah sakit. 60
warga di Padukuhan Kalitekuk, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul mengalami keracunan massal pada Selasa sore. Warga pusing, mual, muntah dan diare usai menyantap makanan di sebuah acara hajatan kelahiran anak. Warga yang keracunan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beliau-beliau itu dikasih berkat, kemudian ada yang ditonjok, itu ada dikasih makanan itu ya, kemudian terjadilah seperti ini. Banyak sekali Pak, itu satu RT dan saudara-saudaranya juga terkena. Sebagian besar orang dewasa, ada anak-anak dan bayi. Nah sampai dengan semalam itu 15 yang pasien masuk dan kemudian sudah kita tangani dan sudah pulang ya. Nah sisanya masih kita observasi di UGD. Pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur pasien tambahan untuk mengantisipasi jika masih ada pasien susulan yang juga mengalami gejala keracunan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Unjuk rasa massa mahasiswa di depan Istana Kepresidenan Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden saling dorong dengan aparat kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan dan carut-marut kondisi politik pasca pemilu 2024. Puluhan mahasiswa nekat merusak barikade kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian untuk menghadang massa mendekati Istana Bogor. Aksi saling dorong dengan barikade pasukan Dalmas pun tidak terhindarkan di depan gerbang 3 Istana Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor. Karena tidak berhasil menembus pagar betis petugas, akhirnya massa memilih bertahan sambil membakar ban bekas dan melakukan orasi di tengah jalan. Dalam aksinya, para mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah juga dianggap pemicu carut-marut kondisi politik nasional pasca pemilu. Kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat di mana pangan naik dan melonjak sangat tinggi. Kemudian adanya kemirisan dari negara kita, dan ini negara Katulistiwa di mana iklim tropis, kemudian beras merupakan bahan pokok dari primer kita. Massa akhirnya membubarkan diri usai melakukan mediasi dengan pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antri berdesakan untuk bisa membeli sembako murah yang digelar di Cipinang, Jakarta Timur. Warga rela mengantri berjam-jam sejak dini hari demi bisa mendapatkan paket sembako murah berupa beras, telur, susu, daging, sapi, ayam, dan ikan. Ratusan warga rela antri demi mendapatkan sembako murah yang digelar di halaman kantor Food Station Cipinang, Jakarta Timur, Kamis pagi. Mereka rela berdesakan dan antri sejak dini hari demi mendapatkan paket sembako murah. Paket sembako murah yang disediakan berupa beras premium 5 kg seharga Rp30.000, 1 kg daging sapi seharga Rp35.000, 1 kilo daging ayam seharga Rp8.000, 15 butir telur ayam seharga Rp10.000, 1 karton susu seharga Rp30.000, dan 1 kg ikan seharga Rp13.000. Sayangnya meski sudah antri berjam-jam, sejumlah warga kecewa lantaran tidak mendapat paket sembako murah secara komplit karena kehabisan stok. Kebanyakan warga hanya mendapatkan paket beras, telur, dan susu. Ibu ngantrinya dari jam berapa tadi? Jam 6. Oh, dari jam 6. Oh, itu harganya lebih murah atau gratis atau enggak? Lebih murah jadi berapa, Bu? Kalau beras jatuhnya 30 ya. Kalau susu 35. Gimana Pok dapat ini Pok? Merasa terbantu nggak atau gimana? Alhamdulillah terbantu banget sih. Karena kan ya apa lagi mahal juga sekarang. Dari subuh berarti ya, dari dini hari? Oh. Kalau saya jam 5. Kalau Pok tadi dari jam 5 subuh? Oh. Oh, tapi jam 5 subuh tuh hanya dapat ini, nggak komplit? Oh. Warga berharap program sembako murah bisa terus dilanjutkan. Apalagi hadirnya sembako murah membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terlebih menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara kecewa dengan beras murah operasi Pasar Murah Bulog. Sudah harus mengantri lama, sebagian warga malah kebagian beras busuk yang tidak layak dikonsumsi. Seperti ini kondisi beras yang dibeli salah seorang warga saat operasi beras murah Bulog Mandailing Natal. Beras 10 kg yang ditebus dengan harga Rp10.500 per kilonya. Kondisi berasnya tidak baik, bahkan sebagian isi beras di karung SPHP busuk sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah di tengah mahalnya harga beras justru dikecewakan karena beras yang dijual ternyata beras busuk. Tampaknya masih bagus, kedua kali masak bagus, ketiga kali busuk semua. Gimana ini? Dan itulah, karena nggak cocok itulah makanya ini aku manggil awak media ini biar busuknya seperti apa, Bang? Busuknya busuk bau bangkil lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Hingga kini belum ada tanggapan dari Bulog maupun pihak Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal terkait beras busuk yang dijual kepada warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi mencapai Rp37.000 per kilogram di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kenaikan harga ayam membuat pedagang turun omset karena pembeli beralih membeli kepala dan ceker ayam yang lebih murah. Tidak hanya harga beras yang melambung, warga di Kabupaten Cilacap juga dipusingkan dengan naiknya harga daging ayam. Seperti terpantau di Pasar Kaunganten. Harga daging ayam naik tinggi dan telah mencapai Rp37 per kilogram atau naik Rp7.000 dari harga sebelumnya pada pekan lalu. Melonjaknya harga daging ayam membuat warga beralih membeli kepala ayam dan ceker ayam karena dijual jauh lebih murah, yakni Rp25.000 per kilogram. Warga mengaku membeli kepala dan ceker agar uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas, tambah lagi beras mahal, minyak naik juga, semua pokoknya sembako kayaknya naik semua. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Pemasukannya berkurang, pengeluarannya bertambah, gimana coba? Tidak hanya pembeli, kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan oleh para pedagang karena omset penjualan menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Penjualannya sangat menurun. Biasanya mencapai 3 kintal, sekarang paling mencapai 2 kintal per hari. Kenaikan harga daging ayam yang dibarengi naiknya harga sejumlah bahan pokok sejak sepekan menjelang datangnya bulan puasa telah membebani pengeluaran rumah tangga. Warga berharap pemerintah dapat menurunkan harga kebutuhan pokok. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih bertahan di kisaran 40 hingga 50 cm. Pemukiman warga di Desa Malakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ini masih terendam banjir. Sudah 2 hari, air merendam ratusan rumah di permukiman padat ini, bahkan di awal banjir kemarin ketinggian air mencapai 1,5 meter. Saat ini banjir yang disebabkan luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung berangsur-angsur surut. Ketinggian air di dalam rumah yang sempat mencapai 80 cm, kini hanya menyisakan 30-40 cm. Sejumlah perabotan yang tak sempat diselamatkan tampak rusak usai tenggelam. Warga mengaku banjir kali ini merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir. Namun kali ini banjir dirasa berat lantaran air bertahan hingga 2 hari. Bahkan tak sedikit rumah-rumah warga yang berada di daerah terendah hingga kini airnya masih cukup tinggi. Ya mudah-mudahan sih udah enggak ya. Iya. Tapi ini udah mulai surut? Udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Saat ini warga di sejumlah desa yang masih terendam membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji.
Air sumur di rumah warga tak bisa digunakan lantaran kotor dan bercampur sampah serta lumpur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu sejumlah mahasiswa terkait polemik pengurangan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Sebelumnya viral di media sosial curhatan sejumlah mahasiswa penerima KJMU yang mengaku dicoret dari daftar KJMU. Pertemuan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dengan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta Kamis sore. Pertemuan terkait polemik pencoretan nama penerima bansos KJMU yang viral di media sosial. Di hadapan para mahasiswa, Heru memastikan mahasiswa yang telah mendapatkan KJMU tidak akan dicoret dan akan tetap menerima KJMU di tahap selanjutnya. Namun para mahasiswa penerima KJMU akan didata ulang setiap 6 bulan sekali untuk menilai kelayakan KJMU melalui data di Bapenda serta disurvei kembali. Jika hasil survei tidak memenuhi syarat maka tidak akan lagi menjadi penerima KJMU. Mas, awalnya emang dicabut ya KJMU-nya? Enggak, emang lagi datanya aja ini. Semuanya emang kayak dari teman-teman saya tuh pada salah paham, tapi emang ini namanya sistem, kita tuh harus sabar, pasti namanya ada jalan keluar. Polemik KJMU berawal dari adanya kebijakan pembaruan data penerima KJMU terkait desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga yang membuat banyak penerima manfaat dicoret namanya. Karena itulah ratusan warga DKI datang mengurus Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor pusat pelayanan, pendanaan, personal dan operasional pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jatinegara. Seperti yang dialami Endang, warga Paseban. Link dari P4OP yang digunakan untuk mendaftar justru tidak tercantum angka desil anaknya, sehingga terpaksa datang untuk meminta bantuan petugas melakukan verifikasi pendaftaran. Diakibatkan karena awalnya tuh keluar masalah desil. Nah, tapi di hari Selasa desil itu sudah hilang. Desil sudah hilang dan sekarang saya sudah mencoba memasukkan kembali melalui linknya P4OP. Nah, tetapi di sini saya juga belum sukses, padahal di DTKS itu terdaftar. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata sekitar 19.000 mahasiswa mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang tersebar di 124 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jamaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sejak hari Kamis kemarin. Penetapan tersebut berdasarkan hitungan kalender mereka yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 7 Maret 2024. Berbeda dengan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan, akan tetapi jamaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sesuai perhitungan mereka, 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 7 Maret 2024. Karena itu jamaah Masjid Aulia telah melaksanakan sholat tarawih sejak Rabu malam lalu. Sholat tarawih dilaksanakan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Pengasuh jamaah Masjid Aulia mengimbau kepada umat Islam agar menghormati perbedaan yang ada dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.
Jakarta.